Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya doakan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin. Baik teman-teman, kembali lagi bersama Tiang Dusun. Kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk berkeliling di kawasan Malioboro untuk melihat situasi terkini dari Malioboro menjelang tahun baru. Nah, seperti waktu-waktu sebelumnya, saat liburan kota Jogja khususnya kawasan Malioboro selalu dipadati oleh wisatawan. Nah, bagaimana situasi terkini kota Yogyakarta khususnya kawasan Malioboro saat liburan Nataru pada malam hari ini? Teman-teman ikuti perjalanan kami di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Nah, perjalanan kali ini kita awali dari arah utara, yaitu di Jalan Margo Utomo yang dulunya adalah Jalan P Mangkubumi. Kebetulan tadi kita parkir di belakang warung-warung ini ya, teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang kebingungan mencari parkiran, di sini parkirannya luas dan tarifnya juga sangat terjangkau ya. Yakni cukup membayar Rp10.000 flat sampai jam 12 malam ya. Tepatnya ada di sebelah timur atau di depan pintu masuk stasiun Tugu sisi sebelah timur ya. Kawasan Jalan Margo Utomo sendiri merupakan kawasan bisnis karena di sepanjang jalan ini banyak terdapat hotel berbintang dan gedung perkantoran ya teman-teman. Nah, saat ini kita sudah berada di depan pintu masuk dari stasiun Tugu sisi timur ya. Kita lihat situasinya sangat ramai sekali. Nah, ini baru ada kereta lewat. Nah, saya memilih parkir di sini dan berjalan dari sini karena enak ya, kita bisa menjangkau Malioboro dari ujung utara sampai ke ujung selatan ya teman-teman. Nah, di depan kita ini adalah perlintasan kereta api atau di sini dikenalnya dengan tetek sepur ya, yang hanya bisa dilewati oleh para pengguna jalan dan para pesepeda ya. Nah, kita akan tunggu dulu keretanya ini lewat, nanti baru kita bisa ke seberang atau ke sisi selatan untuk menuju ke Jalan Malioboro. Baik teman-teman, saat ini kita sudah berada di sisi selatan dari perlintasan kereta api dan kita akan memasuki Jalan Malioboro. Nah, di sini kita sudah disambut oleh beberapa orang yang berdandan seperti malaikat. Nah, ini ada juga yang berdandan menyerupai poci ya. Nah, bagi teman-teman yang suka dan ingin berfoto atau berselfie, bisa langsung saja ke sana ya. Nah, di depan kita tepat di belakang poci ini juga terdapat pos pengamanan untuk Natal dan Tahun Baru ya teman-teman. Nah, itu yang tinggi itu kelihatan adalah Hotel Ina Garuda dan di sana itu adalah Jalan Abu Bakar Ali. Kemudian yang lurus ke sini ke arah barat itu adalah menuju ke Jalan Pasar Kembang. Nah, ini mumpung ada Pak Polisi yang mau nyebrangin ya, kita ikut rombongan ini karena rame banget ini jalannya teman-teman. Kalau kita nyabrang sendiri itu lama ini. Nah, di depan itu juga ada logo cafe ya, bagi teman-teman yang suka ngopi dan ingin menikmati suasana malam sambil melihat kereta, itu cocok banget untuk nongkrong-nongkrong di situ teman-teman. Di sana juga biasanya itu ada live musiknya. Nah, kemudian di depan kita ini ada plakat bertuliskan Jalan Malioboro. Tempat ini merupakan salah satu tempat yang paling ikonik dan paling favorit ya bagi para pengunjung Malioboro untuk bersuah foto dan mengabadikan momen-momennya di sini teman-teman.
bagi roda 4 yang sudah menurunkan penumpang, silakan dipercepat dan melanjutkan perjalanan Anda kembali. Dan dimohon untuk para pengunjung atau wisatawan Malioboro untuk menyeberang jalan pada zebra cross yang ada. Nah, itu tadi ada himbauan dari petugas buat para pengunjung atau teman-teman semua yang berkunjung ke Malioboro untuk menggunakan zebra cross saat menyeberang jalan ya. Nah, kalau kita perhatikan malam hari ini di kawasan Malioboro ini dipadati cukup banyak para wisatawan ya, baik dari lokal maupun dari mancanegara. Nah, hal ini dikarenakan saat ini sudah memasuki musim libur Natal dan Tahun Baru. Dan saat ini kita berada di salah satu sudut selasar sisi barat Jalan Malioboro. Dan di sepanjang selasar sisi barat Jalan Malioboro ini, teman-teman bisa berbelanja berbagai macam oleh-oleh khas Yogyakarta, mulai dari baju batik, kaos, sampai makanan khas Jogja seperti yongko, bakpia, dan masih banyak lagi ya. Nah, selain beberapa oleh-oleh tadi, di sepanjang jalan sisi kanan dan sisi kiri dari Malioboro ini juga terdapat banyak sekali tempat duduk ya untuk sekedar bersantai, dan trotoar di sepanjang jalan ini juga sangat ramah untuk pengguna disabilitas ya. Bisa dilihat ya teman-teman, di tengah-tengah dari trotoar ini itu sudah ditata logam yang rapi ya untuk penyandang tunanetra ya teman-teman. Nah, ini salah satu dari beberapa kios batik yang berada di sisi barat dari selasar Malioboro ya teman-teman. Nah, ini adalah salah satu pengunjung Malioboro yang sedang membuat tato kontemporer ya, karena memang di sepanjang selasar ini banyak sekali seniman tato kontemporer. Oke teman-teman, kita sekarang menyeberang ke selasar sisi sebelah timur ya, dan di depan kita ini adalah teras Malioboro 2 yang letaknya berseberangan dengan Kampung Bule Jalan Sosrowijayan dan berada persis di sebelah utara dari kantor DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, di teras Malioboro 2 sendiri teman-teman bisa mencari berbagai ragam produk kreatif, souvenir, oleh-oleh, dan di sana terdapat beberapa lesehan kuliner ya. Baik teman-teman, kita lanjutkan lagi perjalanan kita menyusuri Jalan Malioboro. Dan saat ini kita berada di depan Plaza Malioboro. Dulunya Plaza Malioboro ini bernama Malioboro Mall ya. Dan Plaza Malioboro ini sendiri juga merupakan salah satu plaza atau mall yang paling legend dan paling tua di daerah Malioboro sini ya teman-teman.
Baik teman-teman, kita kembali lagi ke sisi selasar bagian barat dari Jalan Malioboro ya. Saat ini kita berada di kawasan Rame Mall, tepatnya di depan Batik Margaria. Dan apabila kita masuk ke kanan itu nanti bisa sampai ke arah Rame Mall dan menuju ke parkiran Beskalan ya. Nah, di depan kita itu adalah Ramayana serta Kampung Ketandan teman-teman. Kampung Ketandan ini lebih dikenal dengan Kampung Tionghoa ya. Dan pada saat ada acara-acara Tionghoa seperti acara Imlek, di sini suasananya sangat ramai sekali ya teman-teman. Baik teman-teman, kita lanjutkan lagi perjalanan kita menuju ke titik 0 Yogyakarta. Nah, di sebelah kiri kita atau di seberang jalan di sisi timur Jalan Malioboro ini adalah pasar yang sangat legenda ya teman-teman, yaitu Pasar Beringharjo. Nah, Pasar Beringharjo sendiri adalah pasar tertua dengan nilai historis dan filosofis yang tidak dapat dipisahkan dengan Keraton Yogyakarta. Menurut sejarah, pasar ini dulunya adalah sebuah hutan yang dikenal dengan nama hutan Pabringan atau dikenal sebagai Bring. Sedangkan Harjo berasal dari kata Raharjo yang artinya sejahtera, dengan harapan tempat ini menjadi baik dan membuat rakyat sejahtera. Nama Beringharjo sendiri diberikan setelah Sri Sultan Hamengkubuwono VIII bertakhta pada tanggal 24 Maret 1925. Sri Sultan Hamengkubuwono VIII memerintahkan agar semua instansi di bawah naungan Kesultanan Yogyakarta menggunakan bahasa Jawa. Selanjutnya di depan Pasar Beringharjo, tepatnya di selasar sisi barat, terdapat Teras Malioboro 1. Teras Malioboro ini merupakan tempat beraktivitas baru bagi para PKL yang dulunya berjualan di kawasan Malioboro. Sama seperti halnya Teras Malioboro 2. Teras Malioboro 1 berlokasi di gedung ex Bioskop Indra, tepatnya berada di seberang Pasar Beringharjo. Teras Malioboro diresmikan oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 dalam acara Wilujengan yang digelar di halaman Teras Malioboro 1. Teras Malioboro kini telah menjadi lokasi pusat belanja barang-barang khas Jogja dan sekitarnya. Beragam jenis souvenir, kerajinan tangan dari bahan alami, batik, kaos oblong khas Jogja, hingga kuliner kini tertata rapi dengan konsep indoor di Teras Malioboro 1. Bertemakan industrial modern, Teras Malioboro 1 adalah tempat berbelanja yang nyaman, bersih, dilengkapi dengan eskalator, lift, spot menikmati kuliner, dan spot foto yang estetik serta instagramable. Jogja terbuat dari rindu, pulang, dan angkringan. Inilah salah satu spot favorit yang dulunya sempat viral di beberapa media sosial ya. Baik teman-teman, mari kita melanjutkan lagi perjalanan kita menuju ke titik 0 Yogyakarta. Dan saat ini kita berada di depan toko Hamzah Batik ya. Hamzah Batik sendiri dimiliki oleh seorang pengusaha, seniman, dan perancang busana yang tinggal di kota Yogyakarta. Beliau adalah Hamzah Sulaiman yang merupakan generasi kedua keluarga grup Mirota yang memiliki pusat oleh-oleh Hamzah Batik, tempat makan, dan sanggar tari. Dulunya Hamzah Batik ini bernama Mirota Batik, kemudian berganti nama menjadi Hamzah Batik.
karena Hamzah ingin mengabadikan namanya dalam karya di bidang usahanya dan tumbuh menjadi toko batik dan oleh-oleh khas Jogja terbesar dan terlengkap di kota Yogyakarta. Beralih ke sisi sebelah timur Jalan Malioboro, di sini terdapat Pasar Sore Malioboro. Nah, Pasar Sore Malioboro ini berada di Taman Budaya Yogyakarta, tepatnya di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta. Lokasinya bersebelahan dengan Pasar Beringharjo. Pasar Sore Malioboro sendiri biasanya buka mulai pukul 17.00 dan berakhir pada pukul 00 atau jam 12 malam ya sobat dusun. Sama seperti halnya teras Malioboro ya teman-teman. Jadi Pasar Sore Malioboro ini merupakan pasar yang menjual oleh-oleh khas Yogyakarta ya. Pasar tersebut menyediakan berbagai kebutuhan wisatawan dengan harga yang relatif murah ya. Dan di Pasar Sore Malioboro ini tidak ada bangunan permanen di dalamnya ya. Jadi hanya tenda-tenda kaki lima yang berjajar rapi, dan ada juga yang membuka lapak di pinggir jalan ya. Dan bagi teman-teman yang berbelanja di sini, jangan lupa untuk menawar ya agar mendapatkan harga yang lebih murah ya. Baik teman-teman, kita lanjutkan lagi. Saat ini kita berada di depan Benteng Vredenburg ya. Benteng Vredenburg sendiri merupakan sebuah benteng yang menjadi saksi sejarah. Benteng Vredenburg didirikan pada tahun 1760 atas perintah Sultan Hamengkubuwono pertama yang menyetujui permintaan Belanda untuk membangun benteng di dekat keraton ya. Saat itu Belanda merasa khawatir dengan kemajuan keraton yang sangat pesat dan berdalih pembangunan benteng adalah upaya Belanda menjaga keamanan keraton. Akan tetapi di balik dalih tersebut Belanda mempunyai maksud tersendiri, yaitu untuk memudahkan Belanda dalam mengontrol seluruh perkembangan di Keraton Yogyakarta. Letak benteng Vredenburg sendiri hanya berjarak 1 tembakan meriam dari Keraton Yogyakarta. Benteng Vredenburg pertama kali dibangun dengan sangat sederhana. Temboknya berbahan tanah, ditopang dengan tiang-tiang kayu, pohon kelapa aren, dan atap ilalang. Nah, beralih ke sisi barat, nampak Istana Kepresidenan Yogyakarta yang lebih dikenal dengan nama Gedung Agung. Gedung Agung terletak di ujung selatan Jalan Malioboro. Gedung Agung sendiri didirikan pada bulan Mei tahun 1824 di masa penjajahan Belanda dengan arsiteknya bernama Apayen. Dia ditunjuk oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk membangun gedung dengan gaya bangunan mengikuti arsitektur Eropa yang disesuaikan dengan iklim tropis. Oke teman-teman, tidak terasa akhirnya kita sudah sampai di titik 0 Yogyakarta. Titik 0 km Yogyakarta adalah sebuah kawasan persimpangan yang terletak di Gondomanan, Yogyakarta, yang kerap dikunjungi oleh wisatawan karena lokasinya yang strategis dan dekat dengan banyak lokasi wisata. Titik 0 km juga menjadi salah satu tempat yang paling ikonik yang berada di kota Jogja. Titik 0 km Yogyakarta ini berada pada persimpangan yang mempertemukan 4 ruas jalan, yakni ruas Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan dari sisi barat, Jalan Margomulyo dari sisi utara, Jalan Panembahan Senopati dari sisi timur, dan Jalan Pangurahan dari sisi selatan. Persimpangan ini menjadi titik tengah atau sentral kota Yogyakarta. Titik ini berada tepat di depan Keraton Yogyakarta. Adapun beberapa bangunan yang ada di sini diantaranya Alun-Alun Utara, Keraton Yogyakarta, Gedung Bank Indonesia, Gedung BNI,
Kantor Pos Yogyakarta, Istana Kepresidenan Gedung Agung, Benteng Vredenburg, Tugu Ngejaman, dan Monumen Serangan Umum 1 Maret 1949. Oke teman-teman, berhubung cuaca pada malam hari ini mendung dan segera akan turun hujan, untuk video kita kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Nah, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Dan bagi para pemirsa yang sudah menonton video ini sampai selesai, saya ucapkan terima kasih dan saya doakan semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Sampai bertemu lagi pada video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.